Hai teman Milea, selamat datang di Milea Lab Trivia. Bersama aku Nafa Dan aku Safira. Di episode ketiga kali ini, Milea Trivia akan mereview konten dari pendekar VR nih Safira. Namanya Pak Amiruddin S. Nuhu, asal SMK Negeri 1 Popayatu Timur, Gorontalo. Nah, konten kali ini mengenai kemerdekaan. Kamu penasaran gak kira-kira? Penasaran banget dong Kak, aku pengen lihat nih gimana sih Sejarah zaman dulu ya, iya. kita nikmati lewat VR. Oke, stay tune. Oke, Safira ini udah ada nih di depan kita, salah satu konten dari pendekar VR yang tadi aku sempat udah sebutkan juga namanya Pak Amiruddin. Jadi ini konten ini dibuat sama Pak Amiruddin khusus untuk mengikuti kompetisi. Waktu itu Milea pernah mengadakan kompetisi di 17 Agustus, spesial Hari Merdeka. Nah, dibuat konten salah satunya ini mengenai kemerdekaan. Gitu. Mungkin sebelum kita lebih jauh ya, melihat gimana nih menurut kamu? Untuk pertama nih. Pertama kali aku ngeliat ya Kak, tampilannya tuh ini banget ya, bagus banget, yang banyak banget elemen-elemen yang di dalamnya itu, dan informasi-informasinya juga mungkin bisa kita lihat nantinya di dalam itu ya Kak ya. Nah, ini di sini di awal di sini udah ada pop-up info ya di sini kalau misalnya kita lihat. Nah, di sini ada informasi mengenai proses perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Kita arahkan ke standpoint pertama. Oke. Oke. Di sini kalau dilihat ada guru ya. Ada guru, lalu juga ada poster dari Pak Amiruddin gitu ya. Ini tampilan Bapak Amiruddin ya sendiri. Betul. Lalu ada beberapa tampilan di sini, ada Pak Insinyur Soekarno dan poster-poster lain. Nah, di sini juga ada informasi yang dibaca, mungkin sejarah singkat kemerdekaan Republik Indonesia. Siapkah kalian mengikuti sedikit jejak para pejuang? Oke, berarti di sini sebenarnya lebih kepada histori para pejuang gitu ya. Oke, kita masuk ke standpoint kedua. Wow, di sini kalau kita lihat environment-nya lumayan menggambarkan situasi pada saat zaman penjajahan dan perang kali ya, karena kayak ada kebakaran di mana-mana, lalu banyak pahlawan yang tumbang dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya lah ya. Menurut kamu ini cukup kreatif nggak sih? Sangat kreatif Kak, banyak banget elemen dan orang-orang yang bisa memvisualisasikan dengan baik gitu ya Kak. Jadi kita lebih paham gitu, oh ini situasinya kayak gini nih di zaman dulu gitu. Kita lebih bisa berimajinasi jadinya. Iya betul. Nah di sini ada semacam history yang dibuat sama Pak Amiruddin. Di sini ada kata-kata ya, seolah-olah dari penjajah katanya, ingin merdeka, pahami seluruh proses menuju kemerdekaan. Di sini kalau kita lihat ada beberapa tentara dari luar gitu ya, terus juga tentara sekutu dan lain-lain. Di sini ada petani yang dijajah. Jadi benar-benar menggambarkan proses pada saat itu. Nah, mungkin emang kalau misalnya zaman sekarang ya, kita sebelum ada virtual reality, mungkin biasanya guru-guru sejarah atau guru-guru yang mengajar dengan storytelling, biasanya kita cuma dikasih cerita ya kan, atau misalnya kita cuma dikasih link untuk menonton film atau menonton YouTube ya gitu, tapi kita nggak tahu gimana sih gambaran situasi dan kondisi pada saat itu gitu. Nah, jadi dengan virtual reality sebenarnya sangat membantu sih ketika hal-hal yang tidak bisa kita jangkau gitu. Menurut kamu gimana nih mengenai pembelajaran virtual reality sendiri? Jadi kita bisa lebih berimajinasi, lebih berpikir kreatif nih. Oh kayak gini loh ternyata situasi pada saat itu gitu. Jadi kita bisa masuk ke dalam situasi seperti ini tanpa ada jarak atau waktu. Gitu. Jadi kita bisa tahu ya gitu ya. Apalagi anak-anak Gen Z nih, generasi Z biasanya kan udah terlalu kekinian ya. Maksudnya mereka udah cuman taunya cerita dari orang tuanya, dari nenek kakeknya, sementara nggak tahu nih gambaran aslinya tuh kayak gimana. Nah ini sangat-sangat membantu sih untuk generasi Z bisa eksplor lebih dalam.
Memang untuk Mila Lab sendiri ya, kalau menurut Safira, aset 3D-nya ini udah cukup lengkap nggak sih? Karena kalau kita lihat ya di sini, misalnya ada hewan-hewan, lalu juga rumah-rumahnya benar-benar menggambarkan pada seperti zaman dulu gitu ya, lalu juga ada elemen-elemen api dan lain-lain. Menurut kamu nih udah cukup bagus nggak sih untuk setiap pendidik tuh membuat konten di Mila Lab? Sangat bagus ya Kak menurutku, dan banyak detail-detail yang menggambarkan ini tuh beneran loh, real loh gitu. Jadi kita jadi merasa lebih nyata aja kalau masuk ke konten ini. Oke, nah di sini juga Pak Amir ada sisipkan video YouTube ya. Jadi memang aku selalu berulang-ulang kali bilang bahwa Mila Lab ini memang platform yang lengkap karena bisa dinikmati secara visualisasi, audio, auditori, dan juga kinestetik atau gerak. Nanti setelah ini Safira bakal coba pakai kacamata VR. Sebelumnya belum pernah kan? Belum pernah ya. Nanti kamu bisa bagikan ke teman-teman Mila kira-kira experience kamu menggunakan Mila Lab, menggunakan VR glasses nih dengan konten yang se-imersif ini. Nah ini juga ada beberapa informasi yang diberikan. Informasi mengenai pelawanan rakyat Aceh, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Terus juga di wilayah lain, Tasikmalaya dan lain-lain, kayak gitu. Jadi memang selain peserta didik nantinya mendapatkan informasi mengenai materi, biasanya memang dia nanti akan tahu visualisasinya seperti apa. Nah ini kita kayaknya udah menuju ke akhir-akhir nih. Nah di sini ada clue atau tugas yang diberikan. Sekarang perhatikan apa saja upaya perjuangan kita mencapai kemerdekaan. Memang biasanya di Mila Lab ini guru-guru banyak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di kreator, kayak fitur kuis gitu ya, dan fitur-fitur lainnya untuk gunanya peserta didik mengulas kembali nih materi yang udah dilihat kayak gitu. Nah kurang lebih seperti ini Safira. Gimana nih menurut kamu? Keren banget ya? Sangat keren. Bagus Kak. ya. Tadi aku lihat juga ada tangga, kita bisa naik ya Kak dari tangga. Betul. Jadi kalau misalnya Safira pakai kacamata VR, ketika Safira menelusuri environment yang sifatnya naik, turun, masuk ke dalam suatu ruangan, dan itu benar-benar kita merasakan gitu, kayak kita naik tangga, turun tangga. Bahkan nanti kalau ada api-api seperti ini, Safira bisa dengan jelas, walaupun tidak merasakan panas ya, kayak kalau di dunia nyata ada api ya panas gitu, tapi kalau di VR nggak mungkin ada rasa panas itu, cuman kita benar-benar merasa ada di sekeliling api-api tersebut. Nah sebenarnya tambahannya virtuality ini bisa cocok banget untuk kalau misalnya di sekolah ada praktik-praktik yang resiko tinggi. Kayak gitu, misalnya ada bongkar mesin atau biasanya kan kalau sekolah kejuruan banyak ya praktik-praktik yang resikonya tinggi. Nah biasanya dengan virtual reality ini dapat membantu. Yang tadinya mengurangi resiko. Betul, yang tadinya mungkin kalau praktiknya konvensional secara langsung gitu ya, selain biaya labnya tinggi dan lain-lain, biaya sarana prasarana tinggi, itu juga sangat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dalam praktik dan juga kecelakaan dalam kerja lapangan gitu ya, biasanya kalau sekolah kejuruan. Nah seperti itu. Oke, keren banget ya kontennya. Iya betul. Kalau misalnya rating, biasanya nih aku selalu kasih rating nih sama host sebelumnya. Dari Safira berapa nih ratingnya? Rating aku 9/10. 9/10, wah keren. Kalau dari aku 9,2 untuk Pak Amiruddin. Karena apa ya, nggak mudah untuk membuat skenario seperti ini, dan juga nggak mudah untuk buat momen-momen se-immerse ini. Jadi kalau misalkan orang yang coba pakai VR pasti bakalan ngerasa lebih nyata banget. Sangat detail soalnya. Detail banget, dan kontennya. juga penempatannya juga sangat baik ya Pak Amir, kayak bener-bener rapih banget gitu. Oke, kira-kira penasaran pakai VR gimana sih? Penasaran banget. Udah nggak sabar mau coba ya? Iya. Oke, kita nantikan Safira nanti coba pakai VR. Oke, Safira udah terlihat kontennya? Udah Kak. Wow, ini aku muter dulu ya. Ini keren banget sih. Kamu bisa explore dan sambil kasih experience kamu ya, langsung diungkapin aja.
Wah, banyak api ya Kak di sini. Apa nih, kita ke standpoint yang pertama. Di sini terlihat jelas ya Kak, ini gambarnya dan poster-poster yang ditempel di sini juga cukup jelas terlihat. Oke, lanjut ke standpoint selanjutnya. Wah, aku ngerasa kayak aku lagi masuk banget nih Kak di situasi seperti ini, seperti asli banget. Oke. Oke, di standpoint kedua ada apa aja? Kamu bisa jelasin mungkin? Ini banyak tentara, banyak Pak Tani juga yang lagi dijajah ya Kak ini kita. Dan oke, ini banyak orang-orang yang gugur di sini. Aku mau lanjut ke standpoint yang keempat. Oke, ini banyak banget ya Kak objek yang bisa kita lihat. Bahkan kuda pun ada di sini ya. Dan detail-detail dari pintu rumah, bahkan temboknya pun detail banget ya Kak, aku lihatnya nih. Oke. Keren banget. Di sini ada YouTube nih Kak. Aku mau lihat dulu YouTube-nya. Oke, suaranya juga sangat terdengar jelas ya Kak. Oke. Jadi aku bisa paham apa yang ditampilin di sini. Oke. Kita lanjut ke standpoint selanjutnya. Kamu ngerasa lebih memahami materi nggak ketika materinya digambarkan secara virtual gitu? Sangat memahami. Jadi aku sangat punya gambaran nih, situasi di saat perang itu seperti ini loh ya gitu. Dan aku nggak perlu untuk menghayal lagi sekarang ya Kak. Oke. Sudah sangat jelas di sini, materi-materinya juga, informasi yang ditampilin juga sangat jelas, sangat membantu siswa-siswa dalam proses belajar. Ini aku mau ke standpoint selanjutnya. Di sini aku lagi lagi ada tank dan tentara-tentara di sini. Bahkan ada banyak rumah yang terbakar di sini, jadi sangat informatif di sini. Oke, Safira, mungkin ada sedikit pertanyaan sih. Beberapa orang penasaran nih, ketika pakai VR nih bikin kepala pusing nggak sih? Karena kan memang sudut pandang mata dengan layar yang kita lihat sangat dekat ya. Nah, menurut Safira sendiri nih, dengan menggunakan Milea Lab nih, virtual reality-nya, kira-kira pusing nggak? Atau buat belajar nyaman nggak? Oke, kalau menurutku sih lumayan nyaman ya Kak. Oke. Jadi tergantung kitanya, kita bisa makainya itu bisa lebih tenang aja. Jadi biar otak kita itu fokus sama apa yang ada di konten ini. Jadi nggak pusing gitu ya Kak menurutku. Ini aku mau naik ke tangga. Wah. Oke, ini aku lagi naik guys. Gimana rasanya? Wah, aku lagi naik tangga. Seolah-olah kayak naik tangga beneran ya? Betul. Wow. Nah, sekarang perhatikan apa saja upaya. Ini review dari Bapak Guru kita ya. Oke. Kita ke standpoint terakhir. Ini dikasih lihat situasi di atas ini tuh kayak gimana gitu ya Kak. Oke, kita di sini di atas ini juga ternyata bisa lihat situasi di bawah ya Kak. Betul. Wow,
Karena memang Keren. virtual reality itu 360 derajat. Kita bisa lihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu bisa ekstra. Oke deh. Ini aku udah di standpoint yang terakhir, Kak. Oke. Kalau sudah selesai materinya bisa nanti dibuka ya sama Safira. Oke deh. Gimana menurut kamu? Sangat kreatif ini kontennya dari Bapak Pak Amir? Pak Amir. Ini sangat keren banget ya Pak. Ini saya melihatnya sangat terhibur juga dan sangat informatif dari materi-materi yang diberikan. Oke. Kebayang nggak sih biasanya kalau belajar satu materi harus menghabiskan berapa lembar halaman buku yang kita baca. Tapi ketika pakai virtual reality cukup kayaknya nggak nyampe 15 menit ya tadi ya Safira ya. Tapi bisa dengan padat mengetahui materi dan informasi yang diberikan. Gitu. Oke deh Safira, terima kasih. Oke Safira, kamu udah coba tadi ya pakai VR glasses, gimana nih menurut kamu experience-nya? Keren banget. Aku kayak pertama kali pakai VR dan aku bingung banget pertamanya ya. Kita mau gimana awalnya? Oh ternyata dan aku ngelihat ada standpoint nih Kak. Jadi kan di VR ini kita bisa pencet standpoint 1, kedua. Jadi kita bisa berurutan ya Kak, sesuai dengan konten yang dibuat sama Bapak tadi. Oke, Pak Amir. Pak Amir. Iya, Pak Amir lupa ya. Oke, terus kalau kamu flashback sedikit nih sama masa-masa kamu sekolah, biasanya kan kamu berarti kalau belajar dari buku atau dari PowerPoint atau video. Nah, apa sih perbedaan yang sangat terlihat ketika pembelajaran konvensional dulu dengan sekarang pakai virtual reality? Oke, kalau dulu sejujurnya dari aku itu, aku ngiranya tuh selama belajar membosankan gitu ya, soalnya kan hanya bacaan, sejarah gitu ya Kak. Tapi setelah aku mencoba ini VR, jadi aku mikirnya wow ini keren banget bisa masuk nih ke situasi seperti ini gitu. Jadi kita lebih kreatif dan lebih bisa berimajinasi dimasuk di konten ini. Berarti sangat meningkatkan imajinasi kamu gitu ya, daya pikir, kreativitas dan juga kritis gitu ya cara berpikir. Oke. Menurut kamu nih kalau misalkan VR digunakan secara menyeluruh di sekolah-sekolah di Indonesia, apa sih yang akan terjadi oleh peserta kita belajar pakai VR? Diharapkan ya untuk siswa-siswi di Indonesia bisa lebih kreatif, lebih bisa memahami dengan baik sejarah ataupun pelajaran-pelajaran yang lain gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman Milea sudah menonton dari awal sampai akhir. Untuk teman Milea yang juga sudah pernah membuat konten, pengen kontennya di-review sama tim Milea Lab, boleh komen di bawah sini. Dan juga untuk teman-teman Milea yang juga pengen mencoba buat nih ya untuk kontennya seperti apa, bisa langsung bergabung di Into the License atau School Application Milea Lab. Terima kasih sudah menonton, bye!